Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kami dari kelompok 1 kelas B masih bisa mempresentasikan materi tentang penelitian. Tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga ke zaman seperti sekarang ini. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Alwi Alimuddin selaku moderator dan juga adapun presentator yang akan membawa materi-materinya, yaitu yang pertama Ainun Nasyirah, yang kedua Adelia Fianda, dan yang ketiga saya sendiri. Lama lagi saya persilakan kepada presentator pertama, yaitu Ainun Nasyirah, untuk menjelaskan materinya. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Nasyirah dari kelas B Prodi Pendidikan Akuntansi. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 1 dengan mata kuliah pengantar statistika yang berjudul penelitian. Penelitian berasal dari kata Inggris atau research, berarti kembali, atau to search, yang berarti mencari. Dengan demikian, arti sebenarnya research adalah mencari kembali. Jadi, penelitian adalah penyaluran rasa ingin tahu manusia terhadap sesuatu dengan perlakuan tertentu terhadap masalah tersebut, seperti memeriksa, mengasut, menelaah, dan mempelajari secara cermat, serta menformulasikan hipotesis sehingga diperoleh sesuatu, seperti mencari kebenaran, memperoleh jawaban atas masalah, pengembangan ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Selanjutnya, jenis-jenis penelitian. Berdasarkan hasil yang ingin dicapai, yaitu ada 2, penelitian dasar dengan penelitian terapan. Berdasarkan metode ada 8. Yang pertama itu penelitian survei, penelitian ex post facto, penelitian percobaan, penelitian naturalistik, metode filosofi, metode deskriptif, metode historis, dan metode eksperimen. Selanjutnya yaitu konsep-konsep dasar penelitian. Pertama, konsep menyederhanakan pemikiran terhadap ide, benda, atau gejala sosial. Kedua, konstruk dikhususkan pada sesuatu yang bisa diukur atau ditimbang, dihitung, dan sebagainya. Ketiga, pengukuran menetapkan aturan pada objek atau peristiwa. Keempat, variabel mempunyai bermacam nilai berupa kuantitatif maupun kualitatif yang dapat berubah nilainya. Kelima, hipotesis, pernyataan tentang suatu konsep yang perlu diuji kebenarannya. Terima kasih kepada Ainun Nasyirah telah menjelaskan materinya dengan sangat baik. Selanjutnya saya persilakan kepada presentator yang kedua, yaitu Adelia Fianda. Silahkan. Baik, perkenalkan, nama saya Adelia Fianda. Saya akan melanjutkan pembacaan materi dengan materinya tahap-tahap penelitian. Tahap-tahap penelitian. Yang pertama, memiliki masalah atau topik penelitian. Masalah timbul akibat adanya tantangan, adanya sangsian terhadap hal atau fenomena, adanya tantangan, adanya celah baik antara kegiatan atau antara fenomena, baik tayangan telah ada maupun yang tidak ada. Dalam menentukan topik dalam suatu penelitian terdapat ciri-ciri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, masalah harus ada nilai penelitian. Yang kedua, masalah harus visible. Yang ketiga, permasalahan deskriptif. Yang keempat, permasalahan komparatif. Dan yang kelima, permasalahan asosiatif. Yang kedua, studi pendahuluan dilakukan agar peneliti dapat memahami topik atau permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat dipersiapkan semua.
Studi penelitian dapat dilakukan dengan 3P, yaitu paper, person, dan place. Selanjutnya, yang ketiga, cara merumuskan masalah. Cara merumuskan masalah merupakan titik tolak bagi perumusan hipotetisnya nanti. Dan dari rumusan masalah dapat menghasilkan topik penelitian atau judul penelitian. Dalam merumuskan judul penelitian, perlu diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, judul harus tertulis secara singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, harus mencerminkan spesifikasi masalah yang diteliti. Yang ketiga, harus memuat variabel utama yang dilibatkan dalam penelitian. Yang keempat, harus menyebutkan secara jelas hubungan antar variabel. Yang kelima, harus mengungkap masalah yang dibahas. Dalam membuat judul, suatu penelitian harus menggunakan unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, sifat atau jenis penelitian. Yang kedua, subjek dan objek penelitian. Dan yang ketiga, waktu penelitian. Selanjutnya, yang keempat, menentukan teori. Dalam suatu penelitian, teori merupakan hal yang sangat penting. Bila teori yang digunakan tidak relevan dengan penelitian yang sedang diteliti, dapat mengakibatkan hasil dari penelitian tersebut tidak optimal. Teori dikemukakan dalam bentuk pernyataan atau proposisi. Misalnya, yang pertama, teori penguatan, dan yang kedua, teori keinginan berperilaku. Selanjutnya, yang kelima, cara merumuskan hipotetis. Ada dua cara macam jenis hipotetis, yaitu yang pertama hipotetis induktif dan yang kedua hipotetis deduktif. Berdasarkan isi rumusan hipotetis dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu hipotetis kerja atau hipotetis alternatif, dan yang kedua hipotetis nihil atau hipotetis nol. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Adelia Fianda telah menjelaskan materinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang terakhir. Yang keenam, memilih pendekatan penelitian. Penelitian merupakan hal yang penting agar dapat dicapai hasil yang akurat dan sesuai dengan tujuan penelitian yang sudah ditentukan sebelumnya. Pada dasarnya, pendekatan ada dua macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif lebih menekankan kepada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu dalam konteks tertentu. Lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pendekatan kuantitatif. Pada pendekatan kuantitatif, ia lebih mementingkan adanya variabel-variabel sebagai objek penelitian, dan variabel-variabel tersebut harus didefinisikan dalam bentuk operasional masing-masing variabel. Yang ketujuh, operasional konsep penelitian. Bentuk operasional dari variabel-variabel yang digunakan biasanya berisi definisi konseptual, indikator yang digunakan, alat ukur yang digunakan, dan penilaian alat ukur. Agar diperoleh hasil penelitian yang akurat dengan penelitian, maka bagi si peneliti diperlukan kejelian dan kelincahan berpikir untuk memahami variabel-variabel yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut, seperti yang pertama, bagaimana peneliti dengan tepat mentransformasikan variabel menjadi indikator berdasarkan teori-teori terkait. Dari indikator menjadi subindikator, kemudian subindikator menjadi kuesioner. Yang kedua, bagaimana peneliti menentukan alat yang tepat dalam hal kuesioner dan wawancara. Yang ketiga, bagaimana peneliti menilai alat ukur yang digunakan dalam hal ini untuk kuesioner yang digunakan uji validitas dan reliabilitas, dan wawancara digunakan uji keabsahan data. 8. Mengumpulkan data. Teknik mengumpulkan data dapat dilakukan dengan cara tergantung dari jenis penelitian. Metode pengumpulan data yang umum digunakan dalam suatu penelitian yaitu yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga penyebaran kuesioner. 9. Pengolahan data. Ada dua hal yang perlu dilakukan dalam pengolahan data, yaitu entry data atau memasukkan data ke dalam tabel dan melakukan editing ulang terhadap data yang telah ditabulasi untuk menghindari terjadinya kekeliruan memasukkan data. 10. Analisis dan interpretasi data.
Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian karena dengan analisis data tersebut dapat berguna dalam memecahkan masalah penelitian. 11. Membuat generalisasi dan kesimpulan. Setelah analisis data dibuat, maka peneliti membuat generalisasi dari penemuan-penemuan dan selanjutnya memberikan suatu kesimpulan. Sekian dan terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Saya berterima kasih kepada semuanya dan saya dan teman kelompok saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.